Halo Sobat Sarumpun yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas kehidupan kita semua. Pada kesempatan kali ini, kembali Sarumpun Sabda akan memberikan yang terbaik bagi Sobat Sarumpun yang terus setia mendukung dan selalu menyempatkan untuk menyaksikan konten-konten kami. Jangan lupa bagi saudara yang baru pertama kali berkunjung, mohon untuk dukungannya bisa like, share, dan juga subscribe channel kami. Episode kali ini Sarumpun Sabda akan mempersembahkan sebuah konten yang berisi tentang 7 bukti kenapa Yesus Kristus disebut sebagai Allah itu sendiri, Sang Pencipta dan Yang Maha Kuasa. Penasaran? Mari kita saksikan ulasannya berikut ini. Yesus Kristus, sebagaimana sama-sama kita ketahui, atau disebut juga Isa Al-Masih, adalah pribadi yang sangat terkenal, tersohor, terutama di dalam agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Di dalam ketiga agama tersebut, Yesus diakui sebagai pribadi yang unik, yang berbeda, dan sangat istimewa. Namun di antara ketiga agama tersebut, hanya Kristenlah yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang ada untuk semua agama, semua manusia, semua kalangan. Sedangkan agama dan kepercayaan lain menganggap Yesus hanyalah manusia biasa, meskipun memiliki keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Ada yang menganggap dia seorang nabi, ada yang menganggap dia seorang guru besar, ada yang menganggap dia sebagai imam, ada yang menganggap dia sebagai malaikat. Khusus episode kali ini, kita akan sama-sama melihat kenapa Kristen yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukti yang pertama, dia ada bersama dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23-24, Yesus satu-satunya manusia yang mengklaim dirinya berasal dari atas, dari langit, dari surga. Dalam sejarah manusia, tidak ada nabi atau rasul yang mengklaim sebagaimana yang Yesus klaim. Di surga tidak ada seorang pun kecuali Allah dan juga para malaikatnya. Malaikat tidak mungkin dan tidak dapat memiliki wujud manusia. Sedangkan manusia baru akan masuk ke dalam surga setelah hari penghakiman tiba. Sehingga jelas kita dapat melihat bahwa jika Yesus berkata dia berasal dari atas, dari langit, dari surga, maka kemungkinan yang paling mungkin Yesus adalah Allah itu sendiri, atau dia adalah Allah lain selain Allah. Tentu saja Kristen mengakui bahwa Allah itu Esa. Kemudian Yesus pernah berkata bahwa aku pergi ke situ, dalam artian ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian aku akan datang kembali dan membawa kamu. Dalam sejarah manusia, nabi, rasul, tidak ada yang berani mengklaim akan naik dan turun lagi dari surga. Kemudian Yesus juga pernah berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes
pernah bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Yesus satu-satunya sejarah di dalam peradaban manusia, nabi, rasul, yang berani mengklaim dia dan Bapa adalah satu. Dia juga berani mengklaim bahwa Allah Bapa ada di dalam dirinya. Yesus mengklaim jika dirinya memang diutus Bapa bersama-sama dengan Bapa yang menjadi saksi baginya. Dalam sejarah manusia, nabi, rasul, kenyataannya malah selalu nabi yang menjadi saksi bagi kehadiran Allah. Namun berbeda dengan apa yang Yesus lakukan, Yesus berani mengklaim bahwa Allah lah yang menjadi saksi baginya. Yohanes sendiri pernah bersaksi bahwa Yesus ada bersama dengan Allah sejak awal. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menggunakan bahasa jamak, yaitu kita, untuk memperkenalkan pribadi yang tidak terbatas itu. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di dalam kisah Adam dan Hawa, sosok Allah digambarkan sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Dengan kata lain, Allah memiliki otoritas untuk mewujudkan pribadinya, termasuk saat menjadi Yesus yang lahir ke dunia. Bukti nomor 2 bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri adalah karena Dia dapat menghapus dosa manusia. Yesus pernah berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Kemudian orang lain pernah berkata untuk Yesus, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Di dalam sejarah tidak ada manusia, nabi, rasul, bahkan malaikat yang berani mengklaim dosa seseorang sudah diampuni kalau tidak menyertakan nama Allah. Namun Yesus berbeda. Dia dapat mengklaim dosa seseorang sudah diampuni tanpa meminta izin dari Allah. Bukti nomor 3 adalah Yesus tidak memiliki dosa. Jika kita berkata bahwa Yesus dapat menghapus dosa manusia, maka hal yang harus terjadi adalah Yesus sendiri tidak memiliki dosa. Yesus sendiri pernah berkata, siapa yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Bahkan orang lain sering mencari kelemahan Yesus, namun tidak dapat didapatinya. Yesus selalu menyebutkan dirinya setara dengan Allah, namun tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Herodes dan Pilatus tidak juga menemukan dosanya. Kalau bukan Yesus sendiri yang dengan sengaja diam dan tidak menolak sebutan anak Allah, peristiwa penyaliban tidak akan terjadi. Namun, Yesus berkehendak untuk menerima hukuman dan tanggungan dosa manusia demi menghapuskan dosa manusia. Bukti nomor 4 bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri adalah karena Dia dapat mengerti dan merasakan penderitaan manusia. Bukan hanya masalah dosa, namun juga masalah penyakit. Penderitaan manusia, Yesus sudah mengalaminya. Yesus bukan hanya Allah yang hanya duduk di atas tahta, lalu memberikan janji-janji manis. Adalah omong kosong bila kita dipaksa mengimani Allah yang Maha Tahu, namun kita sendiri tidak pernah menyaksikan
bahwa Allah turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Yesus bahkan sudah merasakan difitnah, dicemooh, dicerca, sampai disalib. Padahal dirinya adalah Allah yang tidak dapat berdosa. Yesus sendiri tidak pernah mati karena luka fisik yang dia derita saat dirinya mengalami penganiayaan ataupun saat dirinya disalib, melainkan karena dirinya menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Kemudian katanya lagi, "Sudah selesai." Barulah setelah itu, Yesus mati di kayu salib. Menurut penelitian medis, Yesus adalah orang yang kuat dan sehat jasmani. Dia terbiasa untuk mengangkat kayu, berjalan kaki, bermil-mil, berpuasa. Serta secara mental dia sudah terbiasa ditolak, diolok, difitnah oleh orang-orang di sekitarnya. Namun saat penyaliban, dia justru malah lebih dulu mati dibandingkan kedua penjahat yang disalibkan di sampingnya, yang harus diremukkan terlebih dahulu tumitnya agar mereka dapat mati. Hukuman salib juga bukan diperuntukkan agar seseorang mati. Penyaliban hanya untuk mempermalukan dan memberikan rasa sakit bagi seseorang. Jika memang matahari akan terbenam dan dirasa bahwa para algojo sudah merasa bosan, maka para algojo akan mematahkan tumit penjahat disalib agar segera mati. Yesus didapati sudah mati sebelum prajurit mau mematahkan tumitnya. Maka genaplah nas yang dikatakan oleh pemazmur yang berkata bahwa Ia, Allah, akan melindungi tulangnya supaya tidak akan patah. Mazmur 34 ayat yang ke-21. Bukti nomor 5 adalah bahwa Dia akan datang di kemudian hari sebagai Raja. Kata Yesus, Anak Manusia itu datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian malaikat pernah bersaksi pada para murid bahwa Yesus yang sudah naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Kemudian Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan bahwa Yesus dimuliakan di surga. Yesus berjanji akan datang dalam wujud kemuliaan, Raja yang menghakimi dan memerintah di dunia yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 38, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes dan berkata bahwa dialah sang awal dan sang akhir. Dia sudah mati, namun dia kembali hidup, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada nabi, rasul yang dapat kembali dari surga untuk menghakimi dan bahkan memerintah manusia selain daripada Allah itu sendiri. Bukti keenam adalah bahwa Yesus mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Yesus pernah berkata bahwa akulah aku. Akulah Dia. Kemudian kamu sendiri yang mengatakannya. Yesus menggunakan nama yang pernah dipakai oleh Allah, yaitu ego eimai,
atau Ehye Asher Ehye di dalam bahasa Ibrani. Sebagai sebutan, ketika dirinya menjawab pertanyaan tentang asal-usul dirinya, tercatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-58. Dengan menggunakan nama itu, Ego Eimai atau Ehye Asher Ehye, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Aku adalah Aku, Yesus mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lantas apa reaksi orang-orang ketika itu? Mereka langsung melempari Yesus dengan batu, karena dianggap menyamakan diri dengan Allah yang maha tinggi. Dan hukumannya jelas, ketika itu adalah dirajam sampai mati. Kemudian suatu ketika Yesus ditanya dalam mahkamah agama di sebuah sidang bahwa apakah dia anak Allah itu sendiri. Dan Yesus berkata, engkau sendiri yang berkata. Ini adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya mengkonfirmasi secara tidak langsung bahwa Yesus tidak menolak ketika dia disebut sebagai anak Allah, memiliki kesan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian Yesus tidak pernah menolak untuk disembah, disebut sebagai anak Allah, dan dituhankan. Yesus tidak pernah menolak saat disembah oleh Thomas sebagai Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika itu Yesus menampakkan dirinya kepada para murid yang saat itu sedang cemas, gelisah akibat Yesus yang sudah mati. Namun Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berusaha untuk memberikan damai sejahtera untuk mereka. Yesus mengetahui bahwa Thomas masih memiliki keraguan, dan kemudian Thomas mencucukkan jarinya di lubang bekas paku yang ada di tangan dan juga lambung Yesus. Seketika itu juga Thomas percaya dan berkata bahwa Yesus memang adalah Tuhan dan Allah baginya. Bukti nomor 7 bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri adalah bahwa Alkitab membuka semua respon. Alkitab tidak pernah menutupi bagian krusial yang berupa penolakan orang-orang waktu itu kepada Yesus. Di setiap perjalanan Yesus, hampir semua diselingi dengan pertentangan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Ataupun orang-orang Farisi yang cerdas dan kritis, seperti Nikodemus dan para ahli-ahli Taurat lainnya, yang malah akan membukakan logika untuk orang-orang zaman sekarang berpikir dua kali bahwa apakah Yesus itu betul-betul Tuhan atau hanya sekedar manusia biasa. Namun pertanyaannya, mengapa Alkitab tetap menulis kesaksian dan penolakan daripada mereka? Jawabannya sudah pasti, Alkitab tidak pernah merekayasa peristiwa yang terjadi. Yesus sendiri tidak pernah meminta untuk dirinya disembah. Jangankan untuk disembah, Yesus saja tidak pernah menyebut secara mudah bahwa Dia adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Suatu peristiwa yang dapat membuat orang ragu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Namun kenapa Alkitab tidak pernah menambah-nambahkan agar Yesus dapat diakui semua orang sebagai Tuhan? Jawabnya sudah pasti, Alkitab tidak pernah menghapus atau merekayasa
semua yang pernah terjadi ketika itu. Sobat Sarung pun yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kalian percaya tentang pribadi Yesus Kristus atau Isa Masih, yakinlah bahwa kasih Yesus ada untuk kalian. Pertanyaannya, apakah kalian bersedia untuk menerima kasih Yesus yang mengampuni setiap dosa kalian, dosa masa lalu, masa kini, bahkan dosa yang akan datang yang dapat kita lakukan. Sekian, kiranya melalui konten ini kita semakin diteguhkan dan bahkan ada yang dapat kita dapatkan dari sosok bernama Yesus Kristus, Allah itu sendiri yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.